Teman-teman, kita semua tahu ya bahwa Pak Amin Rais itu adalah salah satu orang yang paling semangat ketika menjelek-jelekan Pak Jokowi ataupun keluarganya ya, ke Mas Gibran, ke Kaisang, bahkan ke Bu Iriana, teman-teman. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Terakhir yang kita lihat itu Pak Amin Rais ngata-ngatain Pak Jokowi soal IKN. Sebelumnya kita lihat Pak Amin Rais yang ngotot ingin Mas Gibran dipecat jadi wakil presiden. Jadi ngomong ke Pak Prabowo lewat video ya, memohon kepada Pak Prabowo untuk memecat Gibran gitu sebagai wakil presiden. Dan tentu saja sambil menjelek-jelekan ya teman-teman, sambil nyinyir istilahnya. Dulu juga kan kalau teman-teman tahu, Pak Amin Rais pernah mengancam ingin mengacak-ngacak Solo ya. Dan jawaban Mas Gibran seperti ini. Yang di Twitter Pak Amin Rais mengancam acak-acak Solo itu, Mas? Yo acak-acak aneh wan. Nah itu dia videonya. Dan kini kita akan melihat bagaimana pemaparan Pak Iyas Subiakto ya mengenai Pak Amin Rais. Ini memang video lama tapi pemaparannya sangat menarik sekali teman-teman. Meskipun video lama yang kita reaksi, tapi saya rasa masih berlaku sampai sekarang sikap ataupun kelakuan Pak Amin Rais itu yang diterangkan oleh Pak Iyas Subiakto. Pak Iyas Subiakto juga salah satunya menyinggung ketika Pak Amin Rais mengancam ke Gibran ya, ingin ngacak-ngacak Solo dulu. Jadi diceritain gimana Pak Amin Rais, gimana sepak terjangnya, dan gimana ramalan itu terbukti, ramalan Gus Dur ya, bahwa Pak Amin Rais adalah gelandangan politik teman-teman. Pokoknya kita langsung saja lihat videonya. Kita asyik nih, karena tentang Pak Amin Rais yang kemarin datang ke Solo, mau mengacak-acak Solo kata gitu ya. Amin Rais ini kan kita nggak usah manggil bapak, nggak pantas dipanggil bapak lagi mungkin itu, karena perilakunya itu nggak menunjukkan kebapakan sebagai bapak Indonesia gitu ya. Dia bersama sekutu halunya itu kan datang ke Solo membuat acara, intinya itu mau memakzulkan Pak Jokowi gitu katanya kan. Ya kan? Yang dimakzulkan itu apanya? Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, soalnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 4.11, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya, karena emang tindakannya tindakan salah. Ya, tindakan salah. Dia tahu Amin Rais ini kan bekas ketua MPR, ya kan? Ada undang-undangnya. Bagaimana setelah Undang-Undang Dasar 45 itu direvisi, isinya itu tidak gampang memakzulkan presiden, prosesnya harus ke DPR, ke MPR, ya, ada proses yang harus dilalui. Selanjutnya. Jadi jangan pakai gertak sambal gitu Pak, sudah usang itu, sudah usang, dan itu mainan apa itu? Mainan murahan yang menjijikkan menurut saya. Ya, pernah juga mereka buat gerakan makar kan tahun 2019 itu apa itu? Egy Sujana sempat ditahan, gerakan sampah yang dilakukan orang-orang kelas sampah ini. Ini membuat kita sebenarnya semuanya sudah lama mau muntah. Bahkan mungkin sudah ada yang muntah, itu banyak yang muntah sebenarnya. Amin Rais ini kan merasa pahlawan reformasi. Tapi kalau kata Bung Adian Apitupulu, dia bukan pahlawan reformasi, dia kernet. Jadi ada bis lewat reformasi, dia cuma gantung di belakang saja gitu. Ya. Dia mungkin kecanduan karena pernah berhasil menginvite Gus Dur gitu. Itu kan karya besar mereka dari gerombolan Brutus itu, karena waktu itu juga masih kuat orang-orang lama di Golkar di mana-mana. Makanya Gus Dur dikerjain. Jadi sebenarnya kalau tiga presiden masa transisi itu kan Habibie dikerjain dan Gus Dur diturunkan. Megawati itu dipiara,
itu cuma lip service saja sampai di ujungnya, kemudian masuk lagi murid terbaik Orba yaitu SBY. Gitu. SBY. Makanya kan 10 tahun itu diteruskan dengan cara dan style yang sama. Ya. Makanya kan nggak berubah apa-apa. Subsidi dilanjutkan, korupsi dibesarkan. Itu yang terjadi di zaman SBY itu ya. Waktu itu kalau dia bisa ingat, atau kita harusnya mengingat itu, Gus Dur itu bukan kalah, bos. Gus Dur itu mengalah karena dia mengalah. Teman-teman lihat deh di Kick Andy ketika almarhum Gus Dur diwawancara, teman-teman. Negarawan, ya, dia negarawan. Kalau dia tidak mengalah waktu itu, pengikutnya sudah datang ke istana, kita pecah. Iya. Indonesia pasti chaos. Chaos. Kalau benturan itu terjadi pasti chaos. Ini sama juga mungkin kemarin kalau kita amati dalam skala yang lebih kecil itu dilakukan oleh Pak Jokowi di tahun 2019 itu. Makanya sekarang kita dapat beberapa cangkang-cangkang bekas ini yang masuk ke dalam kabinet terus nggak bisa kerja malah ngurusuin gitu ya. Terus itu yang dianggap Amin Rais sebagai achievement. Keserimpet itu pemikirannya seperti itu. Itu bukan achievement, bos. Itu kelakuan yang jorok menurut kami. Dan itu bisa kebaca. Ya. Sekarang kan Amin Rais ini sudah ujur. Umurnya 79 tahun. Sudah ujur, pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo. Tua. Dijawab Mas Gibran. Dengan 3 suku kata saja. Coba kalau berani. Iya, pakai bahasa itu ya. CKB. Coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik daun. Kalimat singkatnya membuat Amin Rais kena mental, bos. Terus coba kalau berani. Kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang. Mana yang diacak-acak? Tong sampah. Iya. Nonsen ya hasilnya. 0 besar. Jadi kalau ngomong bertindak cuma itu ngegertak berarti. Jangan asal gerusa-gerusu saja kalian ini. Jadi kayak kelihatan, waduh murahnya. Masa kelas bekas ketua MPR kayak gini. Aduh, bentar lagi diladenin Jan Etes tuh. Amin Rais ya. Jadi sejak awal kalau sama Pak Jokowi memang nggak diladeni. Dulu pernah Pak Jokowi nerima dia di istana sama Hehanusa atau siapa itu yang tua satu lagi nggak tahu diuntung itu juga gitu kan. Itu cuma karena dia orang muda yang menghormati orang tua. Ya, setelah respect. Itu ya dia cuma Pak Jokowi senyum-senyum aja. Ya. Sekarang ke Gibran dikecili. Habis ini Jan Etes bakal bilang, Kung, tongkatnya ketinggalan Kung. Ya, udah ketuaan. Ya, ini datangi Solo mau menunjukkan bahwa berani masuk ke kandang banteng gitu maksudnya. Karena Solo adalah wilayahnya Pak Jokowi. Kalian nggak bisa nyelam di sana, bos. Ibarat laut mati, kadar garamnya di sana tuh lebih tinggi. Jadi kalian tidak bisa nyelam, ngapung saja kalian di atasnya gitu. Itu beda. Itu beda kondisi. Beda, semuanya beda. Karena Solo sudah ditata Pak Jokowi, sekarang di tangannya Gibran itu. Itu menjadi kota yang sangat kondusif dan toleran. Ya. Jadi nggak usah nyoba-nyoba ke sana. Nggak mempan, nggak bisa, nggak kelas kamu. Ya. Kalau Jokowi kalian lawan jadi cendawan kalian. Ya. Sudah dikasih tahu beberapa kali, ini bukan zaman kuda gigit besi ini sekarang. Semuanya transparan. Kita hari ini jarum jatuh di timur sudah dengar sampai ke barat sana gitu. Jadi itu yang harus disadari. Harus aware kita terhadap kondisi ini. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini ya teman-teman. Orang-orang cepat tahu informasi yang terjadi. Besok bisa rubah lagi. Yang viral sekarang besok bisa viral yang lain gitu kan berita itu. Amin Rais merasa pahlawan reformasi. Sekarang dia sedang menjalani sumpahnya Gus Dur menjadi gelandangan politik. Ya? Iya. Pernah dengar kan? Pernah. Almarhum Gus Dur mengatakan Amin Rais salah satu jadi gelandangan politik dan sekarang ini terbukti. Ya? Jadi diisi kelakuan yang tidak disadarinya bahwa itu memang harus dijalannya karena memang kalau
Allah itu kan memang dalam kitab suci kan ada mengatakan kulillahumma malikal mulk itu mulka man tasya wa tanjiul mulka mimman tasya. Itu kan Allah itu memuliakan dan Allah menghinakan. Pada saat posisi dimuliakan kita juga tidak sadar, tahu-tahu kita naik ke atas singgasana, tapi saat kita dihinakan, kita juga tidak sadar kita sedang menjalani itu. Jadi hati-hati, Anda itu sedang menjalani kehinaan itu mungkin. Nauzubillah min zalik, gitu kan. Jadi supaya kalian tahu, supaya Anda tahu, supaya kita tahu, Gus Dur itu adalah manusia mulia sampai di kuburannya sekarang ini. Rata-rata katanya banyak yang ziarah itu. Ziarah tidak mengenal agama di situ. Uangnya tiap bulan itu 2-3 miliar uang sumbangan kuburan di Jombang itu diserahkan oleh keluarga Gus Dur kepada lingkungan untuk sosial dan sebagainya. Itu manusia bermanfaat. Sampai matinya kuburannya pun bermanfaat. Lah kita ini masih hidup saja sudah kayak gini. Ya kan? Bukan bermanfaat, masa malah menjadi orang menjadi apa? Jadi nggak karo-karowan gitu, seperti ini. Jadi istilah faedah anak sekarang itu memang cocok buat kalian-kalian yang masih terus jalan dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Itu ya penjelasan dari Pak Iyas Subiakto mengenai Pak Amin Rais, dan memang make sense sekali ya teman-teman. Diceritain tadi sepak terjangnya seperti apa sampai tadi dipecat dari partai, sampai jadi gelandangan politik sesuai dengan apa yang dikatakan almarhum Gus Dur dulu ya teman-teman, dan terbukti sekarang. Ya memang menurut saya ketika Pak Amin Rais memberikan kritik, ya itu bukan kritik tapi lebih ke nyinyiran teman-teman. Jadi kayak berlindung di balik kata kritikan gitu. Tapi ketika mengeluarkan kata-katanya itu parah men. Pokoknya kritik boleh ya, tapi dengan cara yang dilakukan oleh Pak Amin Rais itu menurut saya tidak pantas. Apalagi di usianya yang memang sudah tua. Jadi memang menurut saya harus lebih bijak lagi dalam menanggapi sesuatu teman-teman, biar memberikan manfaat bagi orang lain. Itu sih menurut saya ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama, mereaksi sama-sama video dari Pak Iyas Subiakto ini yang memberikan pemaparannya tentang Pak Amin Rais.